Kekurangan gizi masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Masalah seperti stunting, wasting, underweight, hingga anemia pada remaja dan ibu hamil masih sering kita jumpai. Penyebabnya tidak hanya dari makanan, tapi juga dari pendidikan gizi yang kurang, kondisi lingkungan, akses pelayanan kesehatan, hingga faktor sosial ekonomi. Karena itu, diperlukan upaya yang menyeluruh, dan disinilah peran seorang sarjana kesehatan masyarakat menjadi sangat penting. Ada beberapa peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah kekurangan gizi. Yang pertama, yaitu edukasi dan promosi kesehatan. Seorang sarjana kesehatan masyarakat berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pola makan seimbang, pentingnya ASI eksklusif, MPASI yang tepat, dan cara memilih makanan bergizi. Edukasi ini bisa dilakukan melalui penyuluhan di posyandu, sekolah, puskesmas, maupun media sosial. Yang kedua, analisis masalah dan pengolahan data. Sarjana kesehatan masyarakat melakukan pengumpulan dan analisis data seperti status gizi balita, angka anemia, dan faktor risiko gizi lainnya. Dari data tersebut, sarjana kesehatan masyarakat dapat menyusun program yang tepat sasaran, misalnya intervensi gizi di desa tertentu atau kampanye untuk remaja putri. Yang ketiga, yaitu perencanaan dan implementasi program gizi. Sarjana kesehatan masyarakat bekerja bersama puskesmas, dinas kesehatan, dan lintas sektor dalam merancang program. Contohnya, program pencegahan stunting, penyediaan makanan tambahan atau PMT, pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri, intervensi gizi spesifik dan sensitif. Sarjana kesehatan masyarakat juga turun langsung memantau apakah program berjalan dengan efektif. Yang keempat, penguatan posyandu dan kadar. Sarjana kesehatan masyarakat melatih kader posyandu dalam pencatatan, pengukuran antropometri, dan pemberian edukasi. Kadar yang kuat akan membantu keberhasilan program gizi di tingkat desa. Yang kelima, yaitu advokasi dan kerja lintas sektor. Masalah gizi tidak bisa diselesaikan oleh tenaga kesehatan saja. Seorang sarjana kesehatan masyarakat melakukan advokasi kepada pemerintah desa, tokoh masyarakat, sekolah, hingga sektor pertanian ataupun sanitasi untuk mendukung perbaikan gizi. Contohnya saja, mendorong pembangunan jamban sehat, kebun gizi keluarga, ataupun kebijakan makanan sehat di sekolah. Kontribusi yang bisa saya lakukan untuk pembangunan ke depannya sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat, yaitu yang pertama, menjadi agen edukasi gizi. Saya bisa terlibat dalam memberikan penyuluhan, membuat konten edukasi, dan mengajak masyarakat untuk hidup lebih sehat melalui pola makan yang benar. Yang kedua, mengembangkan program berbasis data. Saya bisa membantu mengolah data gizi, menganalisis penyebab masalah, dan menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Yang ketiga, membangun kolaborasi lintas sektor. Saya bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu pemerintah desa, sekolah, tokoh masyarakat, bahkan pihak swasta, agar penanganan gizi lebih terpadu. Yang keempat, berkontribusi di posyandu dan pelayanan kesehatan tingkat dasar. Turut andil dalam pemantauan tumbuh kembang balita, pengukuran antropometri, serta edukasi ibu hamil dan remaja. Dan yang kelima, mendorong perubahan perilaku masyarakat. Melalui komunikasi yang efektif, saya bisa membantu masyarakat memahami bahwa gizi bukan hanya tentang makanan, tetapi tentang kebiasaan hidup yang lebih sehat.
Itulah peran penting sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah kekurangan gizi dan kontribusi yang bisa saya lakukan untuk pembangunan di masa depan. Semoga dengan kerjasama ini kita bisa menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan produktif.